Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Hoironisa, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching pembelajaran BIPA kelas BIPA Rusia tingkat C2 kelas homogen pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Baik, rekan-rekan semuanya sudah bergabung di Meet? Sudah, Bu. Ya, sudah mengisi daftar hadir di WA Group ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, rekan-rekan mohon maaf, tadi ada kendala jaringan di daerah saya, Ibu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu persilahkan kepada Ketua Kelas, Leisha, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Leisha, hadir. Tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Sebelum Ya. belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih Leisha. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan topik pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajarannya terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama, siswa mampu menangkap makna cerita pendek yang disajikan guru dengan menjawab pertanyaan secara tertulis berkaitan dengan pokok-pokok cerita pendek. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menuliskan kesimpulan yang jelas dengan menggunakan kalimat berstruktur benar dan efektif dari berbagai informasi yang penting yang ada dalam cerita pendek yang sudah dibaca. Baik rekan-rekan, tadi sudah Ibu sampaikan pelajaran ya pada pertemuan kedua ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai cerita pendek melalui PPT. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin ada yang pernah mendengar mengenai cerita pendek ataupun pernah membaca? Saya, Bu, tahu. Ibu. Coba, tadi Elizaveta ya yang menjawab? Ya, Bu, Elisa. Saya pernah membaca istilah cerpen. Cerpen itu kependekan dari cerita pendek, yaitu cerita rekaan pengarang, Bu. Nah, iya betul sekali ya, Elizaveta. Cerita pendek itu merupakan cerita rekaan pengarang. Nah, mungkin yang lainnya ada lagi yang ingin coba menjawab mengenai cerita pendek. Saya, Bu, mungkin Dasya. Pernah dipelajari di tingkat pembelajaran BIPA sebelumnya. Saya, Bu, Dasya. Dasya. Iya, silahkan Dasya. Cerita pendek adalah
Karangan yang bersifat fiktif, Bu. Karangan yang bersifat fiktif, yang singkat, Ibu. Oh iya, betul ya, Dasya. Bagus sekali jawabannya. Nah, tadi disinggung oleh Dasya mengenai fiktif. Ada yang tahu fiktif itu apa? Rekaan bukan, Bu. Nah, iya betul ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Ukuran pendek di sini diartikan sebagai dapat dibaca sekali duduk. Artinya sekali duduk itu dapat diselesaikan dalam satu waktu pembacaannya. Nah, di sini juga ada perkiraan waktunya itu kurang dari 1 jam. Dikatakan pendek juga karena genre prosa ini mempunyai karakter, alur, dan latar yang terbatas, tidak beragam, dan tidak kompleks. Artinya kompleks di sini tidak rumit. Seperti itu ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Iya, Iya, Ibu. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama itu ada tema cerita, alur cerita, tokoh cerita dan penokohan, latar cerita, dan yang terakhir itu amanat. Nah, yang pertama tema cerita. Tema cerita itu adalah gagasan atau ide suatu cerita atau pokok pembicaraan dalam karya sastra. Tema dalam cerpen itu biasanya berupa pendidikan, kesehatan, motivasi, percintaan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada alur cerita. Alur cerita adalah jalinan peristiwa di dalam cerita yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan melalui hubungan sebab akibat tokoh, tema, atau ketiganya. Nah, alur juga terbagi menjadi dua, ada alur maju dan juga ada alur mundur. Alur maju itu jalinan kisah ataupun peristiwa di cerpennya itu secara kronologi. Sedangkan alur mundur itu peristiwa dimulai dengan penyelesaian. Dan biasanya setting di dalam alur mundur itu yaitu masa lampau. Nah, yang ketiga, ada tokoh cerita dan penokohan. Tentu rekan-rekan tahu tokoh itu adalah orang yang memainkan peran dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah proses penampilan tokoh dengan memberikan karakter, sifat, atau kebiasaan pemeran suatu cerita. Yang keempat itu ada latar cerita. Latar cerita adalah waktu atau tempat terjadinya peristiwa di dalam karya sastra. Waktu biasanya siang hari, pagi hari, malam hari, seperti itu. Tempat misalnya di sekolah, di lingkungan rumah, di ruang kelas, misalkan seperti itu ya. Yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan
yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu akan kirim cerpen yang berjudul Parmin di dalam WA Group. Nanti rekan-rekan disilahkan untuk membaca cerpen tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, sudah ada ya di WA Group cerpennya? Sudah, Ibu. Ibu. Iya. Nah, sambil kalian membaca, Ibu akan menyajikan sebuah instrumen musik yang mungkin bisa membuat rekan-rekan semuanya lebih konsentrasi lagi dalam membaca. Nah, baik, rekan-rekan, waktu untuk membacanya sudah habis ya. Selanjutnya saya akan share screen kembali. Bagaimana cerpennya? Apakah seru? Seru, Ibu. Ibu. Ya, syukurlah. Nah, sebelum kita kepada kuis, Ibu akan menyampaikan kosakata baru yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Nah, kosakata ini Ibu dapatkan dari teks cerpen yang tadi sudah rekan-rekan baca. Nah, kosakata yang pertama
ada mencurigai. Mencurigai itu proses pembentukan katanya berasal dari kata dasar curiga ditambah imbuhan menasal i, sehingga Ibu, Ibu. Halo Ibu. rekan-rekan semuanya, mohon maaf ya, jaringan di daerah Ibu sedang kurang baik, sehingga dari tadi terputus. Nah, kita oh iya Bu. Tidak apa-apa, Ibu. Baik Ibu. iya. Nah, tadi sampai nomor 1 ya, kosakatanya mencurigai. Nah, mencurigai ini artinya itu kurang percaya. Kemudian yang kedua itu ada kata sebenarnya. Sebenarnya ini berasal dari imbuhan se-nya ditambah kata dasar benar, sehingga terbentuk kata sebenarnya. Nah, yang ketiga ada berkelit. Berkelit itu berasal dari imbuhan ber dan kata dasar kelit, sehingga terbentuk kata berkelit. Yang keempat, mempersiapkan. Mempersiapkan itu terbentuk dari imbuhan memperkan ditambah kata dasar siap, sehingga terbentuk kata mempersiapkan. Yang kelima, yang terakhir itu ada kata enaknya. Terdiri dari kata dasar enak ditambah imbuhan akhirannya, sehingga terbentuk kata enaknya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mencari contoh kata lain yang bisa ditemukan di teks cerpen yang berjudul Parmin tadi. Ibu akan tunjuk. Yang pertama itu Olya. Olya ada? Ada Ibu. Olya. Coba Olya menemukan kata apa di dalam cerpen Parmin yang pembentukan katanya seperti yang sudah Ibu sampaikan. Ya, Bu. Mengawali, bisa tidak, Ibu? Iya, bisa. Kata dasarnya awal, ditambah imbuhan i. Begitu bukan? Iya, betul. Bagus ya, Olya. Selanjutnya, Dasya. Iya, Ibu. Dasya ada? Ada. Ya, Dasya. Coba Dasya menemukan kata apa? Menyelidiki. Menyelidiki. Kata dasarnya selidik, ditambah imbuhan me dan i. Ya, betul. Selanjutnya, Aliona. Aliona ada? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Aliona menemukan kata apa? Menemukan kata mengikuti. Kata dasarnya itu ikut, nah ditambah imbuhan me dan i, jadi mengikuti Ibu, begitu. Ya, betul. Selanjutnya, Elizaveta. Elizaveta ada? Saya Bu. Ya. Elizaveta menemukan kata apa? Saya menemukan kata menyusuri Bu. Kata dasarnya itu susur, lalu ditambah dengan imbuhan menasal i. Iya, betul ya. Selanjutnya, Galina. Galina ada? Hadir Bu. Ya, Galina menemukan kata apa di dalam teks cerpennya? Kalau saya menemukan kata selanjutnya Bu.
Kata dasarnya lanjut ditambah imbuhan se dan nya. Ya, bagus. Selanjutnya, Lesya. Lesya ada? Ada, Bu. Sepertinya Lesya tidak merespon. Kita lanjutkan saja kepada Agavia. Agavia ada? Nah, tidak ada juga ya. Selanjutnya Cizerin. Hadir Ibu. Nah, Cizerin ada. Cizerin menemukan kata apa? Saya menemukan kata siangnya. Kata dasarnya siang, kata imbuhannya nya. Ya, bagus. Terakhir Evelina ada? Ada Ibu. Evelina, silakan menemukan kata apa? Saya menemukan kata harinya. Kata dasarnya hari ditambahkan imbuhannya menjadi harinya. Ya, betul ya. Baik rekan-rekan, kata-kata yang sudah ditemukan tadi, silakan di rumah dicari pengertiannya untuk menambah kosakata rekan-rekan sekalian. Baik, Ibu. Baik Ibu. Nah, selanjutnya ada evaluasi ya. Jadi ikutilah kuis yang disediakan tutor melalui aplikasi Quizzes. Nah, baik, Ibu persiapkan dahulu ya kodenya. Baik Ibu. Nah, sudah ada ya kodenya? Sudah Ada, Ibu. Bu. Sudah Ibu. Ada Ibu. Sudah Ibu. Ya. Nah, kuisnya itu ada 5 soal. Nanti silahkan dikerjakan, sudah diberi waktu. Tiap satu soal itu 15 detik sampai 30 detik. Sudah bergabung semua ya? Sudah Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, nah sambil menunggu yang lain bergabung, ada tugas yang kedua. Nah, ini tugasnya itu membuat simpulan sebanyak 1 paragraf tentang cerpen Parmin dan informasi penting di dalamnya. Dokumen yang diunggah itu nanti melalui Google Formulir yang akan dibagikan oleh Ibu di kemudian. Nah, tapi tugas 2 ini dikumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup mengerjakan kuis saja. Semuanya sudah mulai mengerjakan kuis? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, baik. Sudah, Kita Bu. lanjutkan ya. Oh iya, nilai kuisnya nanti akan Ibu gabungkan dengan nilai tugas yang kedua. Baik, Bu. Baik Ibu. Ya, Ibu lanjutkan ya mengenai materi pada hari ini. Nah, pada hari ini itu ada sebuah catatan budaya yang ingin Ibu sampaikan. Di dalam cerpen Parmin tadi, apakah ada yang masih ingat tugas utama Parmin itu apa? Berkebun. Tukang kebun. Menyiram Ya, tanaman.
Ya, tukang kebun ya. Jadi tugas utama Parmin itu sebagai tukang kebun yang bekerja di rumah Mami dan membantu pekerjaan rumah. Nah, selain Parmin, tadi juga ada tokoh yang bernama Parjilah, bekerja sebagai pembantu. Nah, di sini Ibu akan menyoroti pembantu. Di Indonesia ada sebuah profesi yang dinamakan pembantu. Nah, mungkin di negara kalian di Rusia juga ada ya pembantu? Ada. Bu. Nah, jadi budaya mempekerjakan pembantu di Indonesia biasanya dilakukan oleh keluarga kelas menengah. Nah, kemudian di Indonesia itu biasanya pembantu pada umumnya pembantu diisi oleh orang yang berasal dari daerah. Pembantu juga ada yang bekerja penuh selama 1 bulan, ada juga yang bekerja dengan sistem harian. Nah, seperti itu ya budaya mempekerjakan pembantu di negara Indonesia. Jadi, tidak semua orang Indonesia mempekerjakan pembantu, hanya keluarga kelas menengah saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini sudah muncul ya gambarnya? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada yang tahu ini gambar apa? Masjid. Gambar masjid. Masjid, Bu. Ya, betul ya. Ini merupakan gambar masjid. Nah, mengapa Ibu menampilkan gambar masjid ini? Ini juga bersinggungan dengan tadi di dalam cerpen ada salah seorang anak Parmin yang mengungkapkan mengenai berdoa. Di Indonesia, khususnya orang yang beragama Muslim, berdoa itu dilakukan ketika sholat ataupun berdoa itu dengan cara sholat. Nah, biasanya sholat itu dilaksanakan di masjid. Dan di Indonesia itu, di setiap daerahnya kita dapat dengan mudah menemukan masjid. Tidak seperti di negara tempat rekan-rekan tinggal, yaitu di Rusia. Mungkin jumlah masjidnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Seperti itu. Di sini ada gambar masjid yang pertama. Nah, masjid ini merupakan masjid yang ada di daerah Ibu tinggal, yaitu di Kota Sukabumi. Nah, ini merupakan Masjid Agung Kota Sukabumi. Nah, yang kedua, ini merupakan Masjid Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh. Ada yang tahu Banda Aceh di mana? Atau ada yang sudah pernah ke sana? Belum pernah. Belum pernah, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Semoga nanti ada kesempatan ya bisa ke sana. Iya. Nah, selanjutnya ini ada gambar masjid lagi. Mungkin ada yang tahu gambar masjid yang pertama itu masjid apa ya? Masjid Istiqlal. Istiqlal. Barusan siapa yang menjawab? Saya, Bu. Evelyn ya? Iya. Betul sekali Evelyn. Pada gambar yang di sebelah kiri itu merupakan gambar Masjid Istiqlal yang ada di
Jakarta. Nah, untuk gambar masjid di sebelahnya, yang sebelah kanan, itu merupakan gambar Masjid Kuba, yaitu masjid disebut juga Masjid Dian Al-Mahri. Jadi kubahnya itu terbuat dari emas. Seperti itu. Letaknya ada di Depok, Jawa Barat. Sering juga dijadikan sebagai destinasi umat Muslim untuk berkunjung ke sana. Nah, mungkin materi pada pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan materinya tadi ya dari pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur intrinsik cerpen yang terdiri dari 5, ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar, dan yang terakhir ada amanat. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas 2 tadi yang sudah ditugaskan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Nah, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai kalimat majemuk. Ya, Bu. Namun masih pada topik yang sama, yakni cerita pendek. Dan kita juga akan belajar mengenai unsur ekstrinsik di dalam cerita pendek. Baik, sampai nanti ya semuanya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu. Terima Terima kasih kasih, kembali. Ibu. Sampai bertemu minggu depan. Iya, Galina. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang disajikan dapat